Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ayu Nyuman Purnama Dewi, nomor NIM 2013-05-10-11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Pengantar Antropologi. Perkembangan antropologi, seperti halnya sosiologi, antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Menurut Quen Jaroningrat, menyusun perkembangan ilmu antropologi menjadi 4 fase yang sebagai berikut. Fase pertama, sebelum tahun 1800-an, sekitar abad ke-15 sampai 16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, sehingga ke Australia. Dalam perjalanannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Fase kedua, pada tahun 1800-an. Pada fase ini, antropologi bertujuan akademis. Mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase ketiga, awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun kolonia di benua lain seperti Asia, Afrika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun kolonia-kolonia tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Fase keempat, setelah tahun 1930-an, pada fase ini antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah oleh bangsa Eropa mulai hingga akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Yang kedua, ada hubungan antropologi dan budaya. Kata kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan antropologi. Secara pasti, antropologi tidak mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan istilah ini. Seniman seperti penari atau pelukis juga memakai istilah ini atau diasosiasikan dengan istilah ini. Bahkan, pemerintah juga mempunyai departemen untuk ini. Konsep ini memang sangat sering digunakan oleh antropologi dan terbesar kemasyarakatan luas bahwa antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering disebut dengan kebudayaan. Jadi, kebudayaan menunjukkan pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi macam-macam berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Yang ketiga, ada antropologi sosial budaya. Antropologi sosial budaya atau lebih sering disebut antropologi budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu ataupun tingkah laku kelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga pada yang ada dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajaran.
Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki dengan cara belajar. Dia tidak diturunkan secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis. Hal ini perlu ditegaskan untuk membedakan perilaku manusia digambarkan oleh kebudayaan dengan perilaku makhluk lain yang tingkah lakunya digelarkan oleh insting. Kita baru dilahirkan, semua tingkah laku manusia yang baru lahir tersebut digelarkan oleh insting dan naluri. Insting atau naluri ini tidak termasuk dalam kebudayaan tetapi mempengaruhi kebudayaan. Contohnya adalah kebutuhan akan makan. Makan adalah kebutuhan dasar yang tidak termasuk dalam kebudayaan. Tetapi bagaimana kebutuhan itu dipahami? Apa yang dimakan, bagaimana cara makan adalah bagaimana dari kebudayaan. Semua manusia perlu makan, tetapi kebudayaannya yang berbeda dari kelompok-kelompoknya menyebabkan manusia melakukan kegiatan dasar itu dengan cara yang berbeda. Yang keempat, ada pengaruh budaya dalam perkembangan antropologi. Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Para ahli antropologi membatasi diri untuk memperdapat suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika para wargawannya memiliki secara bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang sama yang didapat melalui proses belajar. Suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara berlaku atau kebiasaan yang dipelajari yang dimiliki bersama oleh para warga dari suatu kelompok masyarakat. Pemerintah masyarakat sendiri dalam antropologi adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dan yang memakai suatu bahasa yang biasanya tidak dimengerti oleh penduduk tetangganya atau yang lain. Di sini dapat saya simpulkan, antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari keterkaitan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuknya ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi lebih memutuskan pada penduduk yang menerapkan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosial. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.